Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, Pak Fakih dan teman-teman. Di sini saya Dewa Radia dan juga Andika Idam ingin mempresentasikan apa yang sudah menjadi tugas dua kami pada EAI, yaitu pembuatan endpoint pada sebuah API, metodenya REST API. Nah, di sini kami menggunakan bahasa pemrogramannya itu Flash pada Python, salah. Terus kemudian kita menggunakan database itu pada Firestore yang ada di Firebase. Nah, pertama, mengapa kami menggunakan Firestore? Karena agar database-nya itu bisa diakses oleh semua orang. Jadi nanti yang mempunyai key-nya mereka bisa akses. Dan juga kedua, kita menggunakan Firefox karena dia sifatnya NoSQL. Nah, mengapa kami perlu NoSQL? Karena mungkin nanti akan lebih terlihat. Jadi di sini kalau lihat di awal, database kami itu hanya berisi hal ini. Tapi nanti seiring berjalannya waktu dia akan bertambah dengan last created dan last updated. Nah, karena datanya yang harus bertumbuh kolomnya, jadi kami memutuskan untuk menggunakan database bersifat NoSQL. Nah, untuk project ini pun kami sudah membuatnya pada repository di GitHub dan juga Docker image. Jadi nanti orang bisa mengaksesnya melalui repository GitHub, melalui langkah-langkah yang telah kami sediakan pada readme-nya. Atau kalau tidak ingin ribet dan ingin langsung dipakai, mereka bisa langsung nge-pull image yang sudah kami upload kepada Docker Hub di sini. Jadi nanti bisa langsung di-pull Docker image yang sudah kami buat. Nah, kami pun juga sudah membuat dokumentasi dari endpoints-nya. Jadi nanti eh, sang user nanti bisa menggunakan sesuai kebutuhan mereka pada database yang di sini kami menggunakan studi kasus tiket sepak bola dan stadium yang ada. Nah, mungkin sebagai permulaan kami akan menjelaskan sedikit codingan yang kami buat. Nah, di sini yang menjadi inti dari codingan kami karena kami menggunakan Firebase, jadi di sini kami mengimport beberapa library untuk menghubungkan kepada Firestore database yang ada di Firebase itu sendiri. Terus kami juga mengimport Flash karena itu yang akan menjadi library untuk bahasa pemrograman kami yaitu Python. Nah, di sini ini merupakan codingan untuk mengautentikasi koneksi kepada database di Firestore, di mana API key JSON ini merupakan file key yang dibuat melalui Firebase di sini. Nah, jadi di sini kami bisa melakukan generate key yang nanti akan menghasilkan file JSON yang lalu kami simpan pada uh, repository kami. Nah, jadi di mana nanti setiap orang mempunyai key ini, mereka mempunyai akses kepada database kami. Nah, terus kemudian setelah ini sudah terautentikasi kepada Firestore, sudah dapat terhubung, di sini kami menyalakan aplikasi yang berdasarkan Flash itu sendiri, di mana rootnya jika orang-orang baru mengakses dan mengakses halaman awalnya, mereka akan menemukan dokumentasi mengenai API ini. Jadi selamat datang di API pemesanan tiket, silakan baca dokumentasi pada link berikut yang nanti akan dijalankan juga. Terus ini, nah kami membuat codingan API-nya pada dua file terpisah, yaitu file tiket API dan stadium API, karena kami membuat dari dua database. Jadi kami pisah agar lebih mudah untuk programmer lainnya melihat eh, codingan yang kami buat gitu. Nah kemudian kalau sudah, nanti di sini kami menggunakan blueprint masing-masing untuk tiket API. Untuk aplikasi yang ada di tiket API ini pasti akan berawalan dengan URL salah slash tiket. Kalau untuk yang stadium akan berjalan dengan slash stadium. Mungkin sambil kami contohkan sedikit. Nah, jadi di sini kalau pada halaman awal dia akan mengarahkan kepada dokumentasi yang ada di sini. Nah, kemudian seperti pada codingan tadi, jadi di mana kalau untuk kita mau mengakses API tiket pasti berawalan dengan prefix tiket. Kalau API stadium akan berawalan dengan eh, slash stadium. Sebagai contoh, kalau kita tulis slash tiket, nah dia akan menampilkan kolom apa saja yang ada di API tiket tersebut. Nah, sama juga untuk yang stadium, dia akan menampilkan apa yang ada di API database stadium itu sendiri. Nah, nanti baru deh di link ini nanti bisa kita tambahin seperti retrieve data dan sebagainya yang sesuai dengan endpoint yang kita butuhkan. Oke, mungkin selanjutnya di sini ada sedikit codingan mengenai API-nya, di mana tadi di sini halaman awal yang kita lihat tadi. Terus kemudian di sini ini merupakan autentikasi collection. Collection itu seperti tabel mana yang akan kita pilih. Tapi kalau di Firebase di sini namanya merupakan collection. Jadi di sini
Kalau mungkin kita biasanya melihatnya itu tabel A, tabel B, di sini ada collection stadium, collection tiket. Nah, ini sifatnya masing-masing tabel sendiri itu. Nah, kemudian di sini kita device saja collection mana yang mau kita pakai. Misalnya di sini collectionnya namanya tiket. Nah, kemudian current, current date time ini untuk meng-capture waktu sekarang agar nanti bisa dimasukkan ke variabel last update dan last created dan sebagainya. Nah, kemudian di sinilah baru nanti ada masing-masing endpoint yang kita butuhkan. Seperti di sini ada post untuk berubah data, retrieve, get untuk mengambil data yang ada, dan sebagainya yang nanti akan dijelaskan dan sambil disimulasikan oleh teman saya. Nah, terus lalu kalau kita sudah membuat masing-masing API-nya, di sini ada tiket API dan juga ada stadium API, bisa endpoint-nya. Lalu di sini kami menjalankannya semua pada dipanggil di init, kemudian kita jalankan di main Python ini. Jadi di sini hanya untuk menjalankan semua aplikasi ini. Kenapa kami pisah? Jadi kalau ada error atau ada debugging pada suatu bagian itu lebih mudah untuk dicarinya karena tidak berada dalam satu file yang sama. Oke, kemudian selain itu kami juga ini melakukan Dockerfile yang kami buat, langkah-langkah apa yang harus Dockernya nanti kerjakan. Di sini mulai dari dia menggunakan Python 3.10, kemudian dia run up apt-get untuk mengupdate pip, terus kemudian dia masuk kepada web directory-nya RESTful API, terus kemudian dia mengcopy semua yang ada di directory RESTful API, kemudian dia harus mempip, menginstal requirement yang sudah kami tuliskan di requirement.txt, dan lalu terakhir menjalankan main PY yang ada pada Python. Oke, mungkin sekian untuk penjelasan codingan. Oh ya, di sini kami juga mempunyai config.py, maaf tadi kelupaan. Ini merupakan secret key yang nanti dipakai di sini. Nah, untuk config app-nya. Nah, mengapa kami tidak langsung di sini? Jadi ini nanti tidak ikut terupload pada GitHub. Jadi nanti secret key ini aman dari user orang-orang lain yang ada di GitHub yang mengunjungi repository ini. Nah, untuk data structure ini hanya penjelasan mengenai apa sih masing-masing collection tadi ada isi apa, kolomnya apa dan tipenya apa. Nah, untuk selanjutnya mungkin langsung saja ke penjelasan endpoint dan simulasinya pada Postman. Untuk Andika dipersilakan. Oke, yang pertama pada endpoint pertama yang kita buat di sini ada endpoint post yang dimana di sini menggunakan add. Di sini tuh kita menggunakan UUID yang dimana UUID ini digunakan untuk menggenerate ID pada tabel yang kita inginkan secara random agar ID-nya bisa bervariatif gitu. Kemudian di sini untuk memanggil tiket ref itu sebelumnya adalah ini apa namanya uh, dokumen yang telah database yang telah kita pilih, yang dimana di sini untuk post pada sebuah database tiket, maka di sini kita menggunakan tiket ref. Oh, turun sedikit dewa. Nah, di sini kita menggunakan tiket ref.document id hex yang dimana itu menggunakan untuk dokumen ID-nya yang pada UID-nya. Kemudian di sini kita menambahkan set request JSON untuk menambahkan current date time yang dimana di sini saat kita melakukan post akan muncul waktu otomatis kapan kita melakukan post. Kemudian di sini kita melakukan return yang menampilkan pesan kalau bahwa data telah sukses masuk ke dalam database dan kita membuat except jika data gagal. Dan pada API kedua di sini kita menggunakan get yang dimana di sini kalau kita memanggil tiket ID. Nah, di sini kita akan pada get ini kita akan memanggil data tiket sesuai yang kita inginkan, yang dimana kalau kita memasukkan apa sih namanya nama hostnya, kemudian slash retrieve slash dokumen ID, maka akan muncul ID apa data yang kita inginkan. Kalau kita cuma slash retrieve, maka muncul semua tiketnya. Oke, mungkin selanjutnya. Nah, di sini ada pada endpoint update. Nah, di sini kita membuat sebuah
hal yang baru yang dimana jika stoknya 0, maka otomatis akan hilang gitu. Yang dimana di sini kita menggunakan delete. Semisal kalau stoknya tidak 0, maka cuman akan diupdate sesuai data yang kita update. Kalau kita update datanya jadi 0, maka otomatis data yang kita update itu akan hilang atau ke delete. Selanjutnya, pada endpoint selanjutnya ada endpoint delete, sesuai namanya delete, yang dimana kita akan mendelete menggunakan dokumen ID. Jadi kalau kita menggunakan memasukkan delete ticket slash dokumen ID yang kita inginkan, maka data tersebut akan terdelete. Nah, selanjutnya pada endpoint terakhir ada kita menggabungkan kedua database yang mana itu tiket API dan Stadium API, yang dimana kita menggunakan join pada Stadium, yang dimana Stadium itu ada pada data tiket dan data Stadium. Oh ya, sebelumnya di sini ada endpoint yang unique team, yang dimana kalau kita memanggil akan memunculkan semua data timnya doang. Jadi yang dimana kalau di sini kita bakal menggabungkan semua data, tapi kita memfilter kalau semisal data timnya ada 2, bakal hilang 1. Jadi pas di run yang muncul cuman semua timnya. Seperti begitu. Mungkin bisa langsung dicoba biar lebih mudah. Nah, pertama di sini ada untuk menambah tiket menggunakan POS. Yang dapat kita lihat di sini kita menggunakan ID tiket, stadium, kelas, home team, away team, price, dan stock. Oke, boleh langsung di-send. Nah, di sini muncul pesan bahwa data telah masuk ke database dan terdapat juga waktu secara otomatis kalau kita telah melakukan POS. Nah, di sini juga dapat kita lihat pada database-nya bahwa terdapat sebuah data baru yang bernama time create. Oke, coba kita lakukan get pada semua data. Nah, di sini telah muncul semua data pada tiket dan muncul juga sebuah time yang dimana akses time yang berarti kita mengakses data pada waktu tersebut. Oke, di sini kita akan melanjutkan menggunakan delete, yang dimana di sini kita harus menggunakan dokumen ID untuk melakukan delete pada data yang kita inginkan. Nah, di sini ada pesan bahwa data telah berhasil terdelete, dan ada juga waktu tentang kapan data tersebut terdelete. Boleh dicek di database-nya, Mas Dewi. Nah, di sini kita dapat lihat bahwa data yang kita delete tadi telah hilang. Oke, selanjutnya mungkin di bagian yang update, apa sebelum kita update, kita lihat yang gabungin data dulu mungkin. Penggabungan data stadium dan data tiket. Nah, di sini kita menggunakan endpoint baru yang bernama join, yang dimana jika kita melakukan run akan muncul dua database. Nah, dapat kita lihat di sini muncul tiket dan stadium, yang dimana di join menggunakan nama stadium yang sama. Oke, mungkin bisa kita lanjut ke bagian update. Nah, pada bagian update ini, kita dapat melakukan update. Yang pertama kita buat update yang stoknya nggak nol dulu mungkin. Yang dimana harganya kita ubah menjadi sisa $200 mungkin. Nah, coba di send dulu.
Nah, di sini muncul pesan bahwa data telah terupdate. Mungkin bisa dicek pada database-nya. Nah, data telah terupdate yang dimana price-nya tinggal $200 dan terdapat juga time update yang dimana berarti waktu yang telah kita lakukan untuk melakukan update. Nah, mungkin dapat kita melakukan simulasi pada update kalau stoknya nol mungkin. Nah, apabila stoknya nol, nah datanya telah terupdate. Mungkin dapat kita lakukan pengecekan pada, oh di sini juga terdapat pesan bahwa kalau stoknya telah menjadi nol. Mungkin dapat kita cek pada database-nya. Nah, dapat kita lihat bahwa data yang stoknya nol akan terdelete secara otomatis. Oke, mungkin sekian dari sebelum itu ada unique team. Dan di sini kita dapat lihat hanya memunculkan data tim yang main pada 3 tersebut saja. Nah, oke, mungkin sekian dari tugas 2 kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.